Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan beribadah kembali Minggu tanggal 5 Juli 2020. Ibadah kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Vin Sopamena Latumahina. Oleh karena itu kita akan memulai ibadah kita menyanyi dari PKJ Kasih dari Surga. Jemaat yang kekasih, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ibadah pada hari ini jadi dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Mari kita puji Tuhan bersama dengan menyanyi dari Gita Bakti 225 pada ayatnya yang pertama. Telah kau tetapkan
Jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama mengaku dosa. Marilah kita menghampiri Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Tuhan yang maha murah dan maha kasih, kami anak-anak tebusan-Mu menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mengaku bahwa kami telah melakukan hal-hal yang melawan kehendak-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan sucikanlah kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu, seturut kasih setia-Mu, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Setelah kita mengaku akan dosa kita, maka kita bersama diajak untuk mendengar berita pengampunan. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 14 ayatnya yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang kekasih, kita bersama-sama akan mendengar hukum Allah yang pada hari ini terambil dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 yang tertulis demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Allah. Kita sambut bersama-sama hukum Allah dengan memuji Tuhan dari PKJ 165, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah
aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam pemberitaan firman. Firman Tuhan pada hari ini adalah pembacaan seragam pada seluruh GKSS, Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Tapi baiklah, sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita datang menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam sorga, kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami dan menghimpunkan kami dalam rumah kami untuk beribadah bersama. Berkenanlah ya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-19 yang berbunyi demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kami tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir-akhir ini kita mendengar, membaca, dan melihat di mass media bahwa banyak orang yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak orang yang menunjuk atau menuduh orang lain sesamanya sebagai orang yang bersalah. Dan hal ini mengakibatkan begitu banyak orang yang tersudut atau yang disudutkan karena tuduhan-tuduhan tersebut. Malah kita yang berdomisili di kota Makassar mengetahui bahwasanya pejabat wali kota yang baru 44 hari bertugas sudah diganti. Dan penggantian tersebut berlangsung cepat tanpa ada percakapan maupun persiapan sebelumnya. Namun kondisi seperti ini telah berlangsung mulai dari manusia pertama. Kita ingat cerita di Taman Eden. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka Adam berkata kepada Tuhan Yesus, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan. Ada orang bijak yang berkata, apabila kita ingin mengetahui orang yang paling banyak kesalahannya, maka lihatlah orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Menurutnya, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain cenderung menilai jelek orang lain dengan kacamata keburukan yang justru keburukannya sendiri. Orang seperti ini sulit atau boleh dikatakan tidak mau menerima masukan dari orang lain
selain mempertahankan apa yang ada dalam pikirannya, kendati hal itu salah atau tidak benar. Jemaat yang kekasih, dalam pembacaan Alkitab pada hari ini, kita berjumpa dengan orang-orang yang sama seperti disebutkan di atas tadi. Siapakah orang-orang itu? Mereka adalah orang Farisi dan ahli Taurat yang selama ini berpegang teguh pada ajaran mereka tentang Taurat, bahwa orang yang akan diselamatkan adalah orang yang melakukan hukum Taurat dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh para ahli Taurat. Para ahli Taurat adalah orang-orang yang merasa dirinya terancam dengan seruan bertobat dan ajaran yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, mengapa mereka terancam? Sebab selama ini para ahli Taurat adalah orang-orang yang ditokohkan sebagai pengajar Taurat dan mereka ditempatkan sebagai penegak atau bagaikan polisi hukum Taurat di kalangan orang Yahudi. Nah, ajaran Yesus mengenai kasih dan tindakan Yesus sampai dengan pengorbanannya tidak dapat diterima oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Sebab Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Praktek-praktek mereka yang salah itu ditegur. Yesus mengetahui kekerasan hati para ahli Taurat dan orang Farisi. Karenanya, ia mengemukakan perumpamaan yang menarik dengan ia melukiskan angkatan ini. Itu berarti orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus dikatakan seumpama anak-anak. Yesus menggunakan perumpamaan yang sangat sederhana ini, melukiskan sebuah adegan di tempat umum yang terbuka di pasar, di mana sekelompok anak yang rewel tidak bisa memutuskan akan memainkan permainan apa. Sekelompok anak punya gagasan untuk bermain upacara perkawinan. Mereka meniup seruling, mereka menari. Tetapi anak-anak yang lain menolak dan tidak mau. Anak-anak itu membuat lagi yang lain, upacara penguburan, kidung duka, berkabung. Tetapi ternyata itu juga tidak menarik sekelompok orang. Dan karenanya dia katakan, anak-anak yang tidak mau bergabung adalah anak-anak yang menolak kegiatan itu. Nah, inilah perumpamaan Tuhan Yesus mengenai mengapa mereka menolak Yohanes dan mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak mau bergabung karena mereka memiliki alasan. Mereka tidak menghendaki apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dengan seruan bertobat, dan mereka tidak mau mendengar ajaran Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Siapakah mereka? Bangsa Israel yang dipengaruhi oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memprovokasi orang sehingga orang-orang menolak kehadiran daripada Yohanes dan Tuhan Yesus. Mereka katakan, coba kamu lihat Yohanes, dia tidak mau makan. Dia adalah orang yang dirasuk. Tetapi di pihak lain, mereka mengatakan Tuhan Yesus adalah orang yang melakukan hal yang berlawanan dengan Yohanes. Dia makan, dia minum, dia duduk dengan orang banyak. Mereka juga menyoroti dengan mereka mengatakan bahwasanya dia itu pelahap, peminum, serta sahabat para pemungut cukai. Jadi mereka mencari-cari kesalahan, dan kesalahan itu yang diuber, dinaikkan sehingga menjadi masalah. Itu Tuhan Yesus katakan dalam ayat 19b, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Di sini Tuhan Yesus mau katakan kepada para pengikutnya bahwa kalau mereka memiliki hikmat Allah, maka di akhir daripada seluruh tuduhan itu mereka akan melihat itu tidak benar dan tidak tepat. Sidang jemaat yang kekasih, apa makna firman Tuhan bagi kita sekarang ini? Terutama kita yang hidup di zaman digital.
Segala hal dapat kita lihat di alat komunikasi yang sekarang ini hampir semua orang memiliki. Hampir di semua rumah ada televisi. Dan orang bisa mendengar, bisa melihat berita-berita yang terjadi di ujung yang lain. Sudah bisa diketahui pada waktu yang sama di tempat yang terpencil itu. Ini bisa mempengaruhi pola pikir kita. Berita-berita itu bisa mempengaruhi dan membentuk opini kita. Sehingga kita juga bisa menjadi orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak hal yang baik. Untuk itu, cara yang paling pertama adalah mari kita menatap diri sendiri. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya juga sama dengan angkatan pada waktu Tuhan Yesus hidup? Apakah kita juga mempunyai sikap yang sama dengan orang-orang yang hidup pada zaman Tuhan Yesus hidup di dunia? Bisa jadi demikian. Tidak jarang dalam kehidupan ini kita memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Sementara apa yang kita mau dan apa yang kita tahu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Atau dengan kata lain, ada banyak hal di balik pikiran kita yang mau kita pertahankan. Sekalipun kenyataannya kita lihat itu tidak benar, itu tidak baik, itu salah. Tapi kita menolak dia karena kita punya pikiran yang kita tahu adalah hal yang benar. Kalau itu terjadi, kita tidak berbeda dengan angkatan yang disebut seperti anak-anak oleh Tuhan Yesus. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu untuk mendengar, mampu untuk melihat, dan mampu untuk melaksanakan tanda-tanda ilahi. Mari kita mohon Tuhan senantiasa memperbaharui pikiran kita, sehingga kita tidak bertahan pada pikiran yang salah, agar kita tidak menghakimi orang, agar kita tidak menunjuk orang salah. Tetapi yang pertama kita melihat, apakah pikiran saya ini benar atau tidak. Untuk itu kita tidak dapat lakukan sendiri. Kita harus meminta Roh Kudus menolong, membimbing, dan mengarahkan kita. Yang kedua, penolakan kepada Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus merupakan gambaran yang dapat saja terjadi bagi orang percaya dan setia kepada Tuhan Yesus sampai saat ini. Banyak kali kita ditolak, banyak kali kita diremehkan, banyak kali kita diejek, banyak kali kita tidak diperhitungkan karena iman dan percaya kita. Tetapi Tuhan Yesus katakan hikmat Allah. Ini berarti kita bertahan. Jangan kalau diejek, jangan kalau ditekan, jangan kalau dijadikan bahan isu, lalu kita mundur, kita keder, kita marah, dan kita menutup diri. Hikmat Allah adalah diberikan kepada orang benar. Dan itu berarti kita harus bertahan. Sehingga sekalipun ada tekanan, sekalipun hal itu menjengkelkan, sekali hal itu menyusahkan, sekali hal itu membuat kita menjadi sorotan, menjadi buah bibir orang. Kalau kita tahu hal yang kita katakan benar, kalau kita tahu hal yang kita lakukan baik, maka kita tidak perlu takut. Hikmat Allah akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan senantiasa memberikan kita hikmat daripada Tuhan. Amin. Jemaat yang kekasih, kita puji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 234, 239 pada ayatnya yang pertama. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
Jemaat yang kekasih, marilah kita bersama menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Atas perkenananmu, pemeliharaanmu, maka kami semua warga gereja terpelihara adanya. Sekalipun kami harus beribadah di rumah Tuhan karena pandemi COVID-19, tetapi kami bersyukur Bapa, bahwa kami boleh dilayani dalam ibadah melalui kegiatan virtual ini. Tuhan, terima kasih bahwa kami dapat dilayani, kami dapat disapa, dan kami yakin dan percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan kepada kami segenap warga Jemaat Shalom. Sehingga sekalipun kami di rumah, sekalipun kami terpisah, tetapi di dalam Tuhan kami dapat disatukan melalui doa bersama. Pada pagi hari ini, kami bersama-sama datang kepadamu untuk mau berdoa bagi warga gereja yang berada di dalam kelemahan tubuh. Teristimewa kami berdoa bagi Ibu Noni yang sakit, bagi Ibu Pendeta Kamaneng yang sakit. Kami mohon Tuhan mau kunjungi mereka, Tuhan mau jamah mereka, Tuhan mau pulihkan mereka. Sehingga melalui pemulihan yang datang daripadamu, kami percaya mereka akan pulih kembali. Kami juga mau berdoa bagi para tua-tua jemaat. Tuhan juga mau menyertai mereka. Sehingga sekalipun mereka di rumah, tapi mereka tidak merasa sendiri karena mereka tahu ada Tuhan Yesus yang mendampinginya. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Mahmid, bagi Bapak Mino Tumimomor, bagi Bapak Yopi Paulnaya, bagi Ibu Lisu Makul. Tuhan melawati mereka, sertai mereka, agar mereka tidak merasa sendiri. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Acil dan Leo bersama segenap keluarga yang sementara menghadapi duka cita di Toraja. Tuhan, kami tak dapat berdiri bersama dengan mereka, tetapi kami mau berdoa sebab kami percaya Tuhan tidak meninggalkan anak-Mu. Tuhan akan ada bersama dengan mereka. Tuhan akan mendampingi mereka. Pada kesempatan dalam syafaat kami juga mau berdoa bagi gerejamu. Tuhan mau menyertai gerejamu dimanapun berada, agar gerejamu dapat tetap melayani jemaatmu dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami mau berdoa bagi Majelis Jemaat Shalom. Tuhan mau berkati mereka, agar dengan berkat-Mu Tuhan, mereka dapat tetap dengan setia melayani kami warga jemaat. Kami mau berdoa Tuhan bagi gereja Kristen di Sulawesi Selatan. Tuhan mau berkati pimpinan sinode, pimpinan klasis, sampai dengan semua majelis jemaat. Agar dalam masa pandemi ini berkat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, penyertaan Tuhan ada bagi gereja. Bapa Sorgawi, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, bagi Presiden Jokowi bersama seluruh aparatnya. Tuhan, mereka menghadapi situasi yang sulit. Mereka harus memilih Bapa. Tetapi kami percaya bahwa hikmat Allah ada bersama dengan orang yang setia dan jujur, yang memikirkan segenap rakyat Indonesia. Berikan hikmat-Mu kepada Bapak Presiden dan seluruh aparat, agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka. Sehingga situasi yang sulit di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kami, itu dapat dilalui karena pertolongan Tuhan kepada para pemimpin yang setia mengabdi kepada rakyat Indonesia. Ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami dalam keberadaan kami. Amin. Jemaat yang kekasih, ini saatnya kita akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Marilah kita memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan duka atau paksa, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 147 pada ayatnya yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku.
kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur atas semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kami terima dan alami sampai saat ini. Kiranya pemberian kami ini dapat bermanfaat dalam pelayanan jemaat dan gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, pengucapan syukur, persepuluhan, dan persembahan-persembahan lainnya dalam pekerjaan dan kehidupannya. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kami. Amin. Jemaat yang kekasih diundang untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 274 pada ayatnya yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Demikianlah ibadah kita Minggu tanggal 5 Juli 2019. Sampai kita bertemu di minggu yang akan datang. Salam sehat selalu dan tetap di rumah saja. Terima kasih, Tuhan memberkati.